Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya Bapak berterima kasih kepada kalian karena sudah datang tepat waktu dalam kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Oke. Sebelumnya di sini kabarnya gimana nih? Baik. Baik. Habis UTS masih semangat kan ini buat ikut bimbingan kelompok? Enggak. Sebenarnya enggak. Kenapa tuh? Semangatin. Muak. Kenapa muak? Tapi Pak ngantuk, males, mager. Apa gaji sih? Sudah boleh ya Pak? Kita selesaikan dulu aja. Oke. Oke, jadi sebelum masuk ke kegiatan dengan kelompok pada pagi hari ini, mungkin kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Apakah ada yang mau menjadi perwakilan? Bapak sendiri. Oh iya, Bapak sendiri Oh, aja. tadi Bu Anissa udah kok mengacungkan diri, silahkan. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Nisa udah menjadi perwakilan mimpi doa ya. Oke, selanjutnya di sini Bapak ini udah pada kenal belum? Belum. Oke. Ada yang nggak kenal ya. Oke, jadi di sini Bapak mau kalian berkenalan dulu lah satu sama lain. Mungkin nanti perkenalannya dimulai dari nama, kelas, dan juga mungkin fakta unik gitulah. Jadi bukan unik ya apa, yang penting sebuah fakta baru gitu loh untuk meningkat ya, fun fact untuk mungkin meningkatkan apa ya, pengetahuan mungkin ke teman-teman. Mas mikir Pak. Yang biasa ini aja, biasa diketahui aja. Loh Pak, jangan buat kita. Iya, ganti aja deh Pak. Ya udah kalau gitu nama, kelas, sama apa ya, hobi deh, hobi. Oke. Mungkin dimulai dari Bapak ya. Jadi kenalin ya, nama Bapak Bapak Hasan dari kelasnya nggak usah ya. Oke, jadi saya sebagai guru BK ya di sekolah SMP 1 Oslo. Dan hobi Bapak itu membaca gitu teman-teman, baca buku. Oke, jadi mungkin selanjutnya ada di Mbak Aziza. Halo semuanya. Hai. Jadi nama aku Aziza Dian Soliha. Teman-teman bisa manggil aku Aziza. Salam kenal Aziza. Terus tadi apa Bapak? Kelas sama Kelas sama dari hobi. kelas 7I. Wow. Ih banyaknya. Hobinya aku rebahan sambil nonton drakor Bapak. Hobi nonton film ya. Iya. Coba Cina ya. Aziza. Kayak aku aja suka nonton drama Cina. Oke, selanjutnya Mbak Anissa. Kenalin teman-teman, aku Wanisa, aku dari kelas 7B. Hobi aku suka main badminton. Wih, Anissa. Atlet badminton ya Anissa? Iya, Bapak juga suka ya? Suka nonton hoki. Oh. Selanjutnya silahkan. Halo semuanya, kenalin nama aku Azza. Aku dari kelas 7H. Hobi aku boxing sih Pak. Boxing. Iya. Halo Azza. Oke, selanjutnya Hai, kenalin nama Ai. Kalian bisa panggil Ai Via ya. Ai dari kelas 7G. Hobi Ai kadang suka padel sih sama mami Ai. Iya. selanjutnya silahkan. Perkenalkan, nama saya Aulia Rama, saya dari kelas 7E. Hobi saya itu memasak. Oke, perkenalkan nama saya Dianeta Adi, biasa dipanggil Eka. Saya kelas 7A. Hobi saya karate. Oke, jadi di sini tadi ada Mbak Aziza, Nisa, Aza, Tia, Aul sama Tita. Iya.
Yes. Exactly, sir. Yes, Daddy. Oke, jadi em, Oke, Pak, ini agak Iya Pak, ini berisik banget Pak. oh iya, Bapak mau ini dulu. Nah, mungkin dikit briefing ya, nanti kalau seandainya teman-teman tiba-tiba pada ragu sendiri, nanti Bapak bilang obat nyamuk, kalian bilang "Shh," gitu ya. Oke. Nice. Oke Pak. Oke. Tapi kalau nggak berisik ngantuk. Ya nanti maksudnya berisiknya ya nggak terkendali gitu loh. Tidak terkendali. Ntar takutnya kan tiba-tiba si Aul kayak dorong via kan gitu. Aku nak diem loh. Jangan permisalan aja Aul. Ya kan kamu diam, saya yang lihat. Ya nanti kebalikan ya. Oke, jadi lanjut ya teman-teman. Oke, jadi kita di sini nanti akan melakukan bimbingan kelompok itu yang dimana bimbingan kelompok ini nanti berjudul strategi jitu masuk sekolah impian. Wow. Iya, seberapa itu sih. Nah, ntar kita lihat sendiri ya. Oke, sebelum masuk bimbingan kelompok, di sini Bapak mau memberitahu terkait peraturan yang diberikan kelompok kali ini. Nah, peraturan diberikan kelompok kali ini itu nanti apabila ada teman yang mungkin curhat atau mungkin menceritakan terkait rahasianya, nanti bisa di-keep di sini aja ya, di sekitar sini aja, maksudnya di bimbingan kelompok gini loh maksudnya. Nah, jadi jangan disebar keluar-luar gitu. Nah, untuk terkait materinya boleh disebar ke temannya gitu, tapi untuk terkait cerita dari temannya itu silakan di-keep gitu teman-teman. Dan nanti kalau apabila ada yang mau berpendapat, nanti bisa angkat tangan terlebih dahulu dan Bapak tunjuk gitu. Jadi biar gak saling rebutan gitu ya. Oke. Nah, selain itu ini teman-teman kemarin buat bimbingan kelompoknya sukarela kan ikutnya? Sukarela. Suka. Oke. Oh, jadi nanti bimbingan kelompok pada pagi hari ini itu mungkin kisaran 30 sampai 35 menit aja gitu, sesuai dengan 1 jam pelajaran kalian yang biasa di sekolah gitu kan. Boleh. Oke. Selanjutnya nanti tugas kalian nanti kan Bapak kayak ngasih materi gitu kan. Nanti tugas kalian mendengarkan dan juga nanti apabila Bapak memberikan pertanyaan bisa dijawab ya. Baik, Pak. Oke, dari teman-teman apakah ada yang bertanyakan? Oke. Oh ya, sebelum kita lanjut ke materi, di sini teman-teman apakah mau apa SP? Oh iya. Apa ice breaking gitu teman-teman? Mau. Oke, baiklah. Untuk ice breaking pada bimbingan kelompok hari ini kita bisa melakukan permainan ABC 5 dasar. Tahu kan teman-teman? Tahu. Nah, teman-teman mau apa nih ABC 5 dasarnya? Buah. Buah. Ya. Oke. Ini nanti mau Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Pak? bahasa Indonesia aja ya. Kan nggak semuanya bisa bahasa Inggris takutnya. Oh iya, Pak. Oke. Gitu. Oke. Bisa kita mulai teman-teman. ABC Bisa, 5 dasar. Oke, silakan Mbak Tita. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X. Wah, sosok. Ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Lagi kali, Pak. Oh, iya, lagi. Dasar. A B C D E F G H I J K L M. Mangga. Dah. Ayo, dimulai dari satu-satu dulu. Ke Zah dulu dah. Mangga. Lanjut. Bisa. Manggis. Markisa. Nah, itu aku. Punyaku. Ayo, Via. 5. Dihitung. Panjang ambil jawaban punyaku. Udah aku ganti melon. Ya udah boleh. Gak boleh punya gue. Ini keep jawabannya. Ya, dihitung 5, 4, 3, 2, 1. Dapat hukuman nggak? Iya, suruh nyanyi. Kasih hukuman gak nih? Iya. Nanti traktir kita Pak. Jangan kalau traktir. Oke. Apa, Cel?
Ai bilang mami Ai. Oke, karena Via nggak bisa menjawab ya tadi terkait buah yang berawal huruf M, mungkin dari Via boleh nih apa ya? Mungkin menceritakan lah dari tadi pagi sampai sekolah itu kegiatannya ngapain aja gitu. Pas di sekolah aja kan. Boleh pas sekolah aja. Bangun tidur dari pagi bangun tidur. Bangun tidur ya kan. Skip sholat subuh. Sholat subuh dong kan mami Ai bangunin. Mami Ai spek usahadah soalnya. Kan pagi itu kan bangun tidur ya Pak, dibangunin sama mami Ai, terus saat subuh tuh terus sarapan juga dimasukin sama ART. Habis itu ya udah diantar ke sekolah sama supir sama Pak Jarot kan. Ada Pak Jarot. Iya, nama supirnya Pak Jarot ya Pak. Jawa-jawa gitu. Coba bro. Habis itu kan kata di pagi itu pelajarannya Miss Selina dulu kan bahasa Inggris. Habis itu sampai jam berapa ya? Jam 8 kayaknya, terus jam 8 sampai istirahat itu Nge-skip kali dia. Enggak ya. sampai jam istirahat itu kan pelajarannya Gustri ya, matematika. Istirahat itu kan makan MBG Pak, kebetulan MBG-nya alhamdulillah saya suka ya buat hari ini karena menunya katsu. Terus habis itu lanjut lagi habis istirahat pelajaran bahasa Jawa sama Pak Budi. Terus dilanjut sama itu biologinya Bu Erna. Iya. Oh, jadi tadi habis ini ya pelajarannya Bu Erna ya? Iya. Paginya agak ini ya, agak sibuk banget ya. Hektik banget ya produktif. Iya, aktif banget ya. Gak sarapan berarti tadi. Kan tadi sudah Oh iya, dimasakin sama ART ya. ART. Iya. Oh berarti tadi MBG-nya jaraknya deket banget ya sama sarapannya ya? Iya makanya. Lapar Pak, nggak tahu. MBG Ini jam berapa sih? 9. Iya. Jam pertama kan? Iya. Pertama. Jam Oh iya, 9. istirahat pertama. Iya. Oke, baiklah kita masuk ke materi langsung aja teman-teman. Terima kasih buat Bapak kalau udah menceritakan terkait kegiatannya ya pada pagi tadi. Iya. Coba meng-highlight semuanya ya. Iya. Oke, jadi Semua orang harus tahu. iya. Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke materi teman-teman. Jadi di sini judulnya tadi apa? Strategi jitu masuk sekolah impian. Oke, jadi ini nih yang pertama nih. Set. Ya, Transisi banget ya. ya, bapaknya suka transisi. Apalagi transisi dari dewasa ke tua ya. Ya, Oh my god. Berat ya, Pak, emang ya? iya udah berat. Bapak udah umur 50-an ya? 40. Belum nikah Udah Pak? Kapan nikah? Kapan-kapan ya. Udah ada catatan alhamdulillah. Oke, jadi Iya tahu itu. enggak. Devi. Sama Bu itu, Pak. Iya. Bukan. Oh, tak kira Nanti kalau nikah undang kita dong, Pak. Ya, kapan-kapan ya kalau nggak beneran. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya ke materi ya. Iya, Bapak. Nah, di sini materi yang pertama yaitu adalah mengapa sih kita harus mengetahui cara masuk sekolah impian. Lihatlah apakah ada yang mau menjawab? Oke, Mbak. Oh, Mbak Via, boleh silakan. Karena kalau kita nggak tahu cara buat masuk ke sekolah impian, gimana kita bisa buat masuk ke sekolah impian itu? Ya kayak gitu sih Pak. Begitu. Oke. Yang lain apakah ada pendapat lain? Oh, bisa nih Mbak Aziza. Ngapain cara masuk? Biar nanti nggak bingung sih, Pak. Kalau kita udah tahu kan, oh kalau mau masuk ini nanti ada ada syaratnya ini, jalur-jalurnya mungkin ini, jadi biar bisa mempersiapkan gitu. Terus juga kan ada timeline gitu kan Pak, jadi kita biar nggak ketinggalan informasi gitu, biar nggak kelewat tuh.
Oke, jawaban dari teman-teman benar semua ya, dari Mbak Via, Mbak Ziza sama Mbak Nisa gitu. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan ya. Cara Strategi masuk ke sekolah impian. Oke, jadi mengapa sih kita harus mengetahui cara masuk ke sekolah impian dan mengapa sih kita harus masuk ke sekolah impian kita gitu teman-teman. Yang pertama di sini ada lingkungan yang mendukung potensi. Nah, ini teman-teman kalau masuk ke sekolah impian kan tentu saja pasti sekolah yang terbaik kan ya, teman-teman. Nah, disitulah letak asiknya. Jadi di saat teman-teman masuk ke sekolah impian, contoh di misal nih di SMA, SMA berapa nih yang biasanya teman-teman sukain? Sanjos. satu batik. Satu batik. Iya. Nah, SMA satu batik kan banyak peminatnya nih, dan saja fasilitasnya terbilang bagus kan. Nah, jadi disitulah saat teman-teman kalau masuk ke SMA batik, nanti teman-teman akan mendapatkan lingkungan yang mendukung potensi teman-teman untuk menjadi yang terbaik atau maksimal gitu lah potensinya. Kayak teman-teman yang mendukung, guru-guru yang suportif, dan juga fasilitas kelas yang memadai gitu. Dan yang kedua, akses peluang yang lebih luas. Teman-teman tahu nggak nih apa yang dimaksud akses peluang yang lebih luas? Tahu. Nah, yang dimaksud dengan akses peluang yang lebih luas itu adalah di mana kan nanti waktu kalian habis SMA kan ada kayak kedepannya lagi kan mau kerja atau masuk ke univ gitu. Teman-teman ada yang mau langsung kerja? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Jadi kebanyakan bisa nggak sih? Harus ini harus apa optimis. Nah, di akses peluang yang lebih luas ini kan nanti kita waktu habis sekolah SMA kan kita kan ke kuliah nih, kalau nggak kuliah ya kerja gitu. Dengan kita memilih apa namanya sekolah yang kita impikan, nanti peluang yang akan kita dapatkan untuk masuk ke tempat kerja impian atau universitas impian itu saja lebih luas, karena kan kita waktu sekolah kan udah seneng nih, udah masuk ke sekolah tersebut gitu. Sebenarnya yang ketiga, lingkungan pergaulan yang sejalan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, seperti yang kayak nomor 1 tadi, di nomor 3 ini dengan pergaulan sejalan itu dimana kan kalau kalian memilih sekolah yang kalian sukai, nanti teman-temannya kan kalau dari harapan kalian ya mendukung kan gitu, mendukung, habis itu ya terbaik lah gitu. Sebenarnya yang keempat yaitu adalah meningkatkan motivasi belajar. Nah, gimana sih perasaan kalian gitu saat masuk ke sekolah yang kalian impikan pertama kali? Senang pastinya Pak. Seneng. Kalau seneng nanti bangga. Kalau seneng dan bangga itu nanti berpengaruh nggak sih sama motivasi belajar kalian nanti? Berpengaruh. Pasti berpengaruh kan. Nah, nanti kan kalau kita contoh dapat tugas atau mungkin disuruh belajar kan kita kayak bisa mengeksplorasi lebih gitu kan, gitu. Bisa kayak meningkatkan potensi kita gitu. Biasanya yang kelima, latihan menetapkan dan mencapai tujuan. Kan tahu nggak maksudnya ini apa gitu teman-teman? Belum tahu Pak. Oke. Jadi di sini di bagian latihan menetapkan dan mencapai tujuan itu, yang pertama kan kalian pasti udah menetapkan nih kalian mau bisnis, mau sekolah di mana gitu. Nah, kalian kalau sudah punya sekolah impian dan netepin sekolahnya di mana, kan tentu saja kan pasti bakal kayak punya apa? Ya strategi gitu. Terima kasih ya Mbak Tita. Iya. Strategi untuk mencapai tujuan kalian gitu. Ya, selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis sekolah lanjutan. Jadi teman-teman, jadi teman-teman tahu nggak sih apa itu jenis-jenis sekolah lanjutan setelah SMP? Nggak tahu. Tahu Kayak SMA, SMK. MA. Benar. Tapi kita bingung sih Pak, itu bedanya gimana gitu Pak, ada banyak. Betul. Mas sekedar tahu aja. Iya betul. Jadi jenis-jenis sekolah lanjutan itu ada SMA, SMK, sama MA. Ini dari teman-teman apakah ada yang kayak udah
tahu nggak sih kayak mungkin dikit-dikit lah bedanya apa gitu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, Tapi silahkan. yang pasti MA Islam sih Pak. Hmm. Kayak maksudnya yang Islam banget gitu loh. Oh, Nah gitu. sejauh itu aja sih. Terus yang buat SMA SMK? Kalau SMK pokoknya kerja. Enggak. Iya kayak praktik. Iya, iya. Iya pokoknya kerja gitu. Karena jurusannya kayak perhotelan gitu, Hmm. tata boga. Bengkel. Iya. Kalau Iya. SMA biasanya cuma ada IPS, IPA, terus bahasa. Gitu. Oke, tadi Mbak Anissa tadi mau Enggak, ya? sudah Oh, udah. terwakili oleh Mbak Azhar. Oke. Jadi jawaban dari teman-teman benar semua ya. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan terkait apa sih bedanya SMA, SMK sama MA. MA di sini madrasah aliyah ya, bukan bukan Mahkamah Agung gitu. Oh iya. Oke, jadi di sini kita kenalan nih terkait apa itu bedanya MAN, SMA dan juga SMK. Oke, jadi di sini yang pertama itu ada MAN ya teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, jadi MAN itu merupakan sekolah menengah atas yang setara juga dengan SMA dan SMK, tetapi dengan ciri khas agama Islam gitu teman-teman. Nah, selanjutnya MAN itu sedikit unik gitulah. Nah, Kalau kalau Kristen apa Pak? hmm? Kalau Kristen sekolahnya apa? Kalau Kristen itu kayak SMK gitu kan, ada SMK Krispet, gitu. Kristen gitulah. SMA ada SMA Santos yang ada di Solo itu. Kan kita di Oslo. Oh iya. Oke, jadi di MAN ini itu sedikit unik ya teman, karena ini tuh di bawah naungannya Kemenak atau Kementerian Agama. Kan kalau SMA SMK kan di bawahnya Kementerian Pendidikan kan. Nah, tetapi yang beda, yang tetap jadi kesamaan dari MAN dan juga SMA SMK ini, mereka tuh pakai kurikulum yang sama, jadi dari Kemendikbudristek. Jadi kurikulumnya dari MAN ini sama SMK sama SMA itu tetap sama gitu teman-teman. Sekarang kurikulumnya apa sih? Siapa yang tahu? Kurikulum ini? Ya benar, kurikulum Merdeka. Oke, jadi selanjutnya di sini Bapak jelasin yang kedua yaitu SMA. Nah, SMA ini yang paling umum gitu teman-teman, yang dekat juga ya dengan sekolah kita yang cuma di samping itu SMA gitu. Nah, jadi SMA ini merupakan sekolah yang fokusnya itu ke pendidikan akademik gitu teman-teman. Jadi kan nanti kayak lebih ke pelajaran terkait teori gitu. Yang dimana jurusannya itu tadi ada apa biasanya? IPA, IPS, sama bahasa. Iya benar. Bedanya swasta sama negeri apa sih Pak? Nah bedanya kalau swasta itu waktu masuk kita membayar gitu aja. Kecuali kalau kamu dapat beasiswa. Nah kalau negeri itu sudah digratiskan oleh pemerintah. Tapi kalau ada yang bayar berarti biasanya itu oknum-oknum gitu ya. Oknum-oknum apa Pak? Yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab gimana? Iya. Berarti kita bisa niru gitu. Iya. Niru gimana? Niru Bisa, oknum iya, itu. Kok gitu? Ya enggak kan aku kaya, Pak. Kan biar kaya, biar cepet. Iya. Tapi kalau kalian niru oknum tersebut nanti itu dong nggak halal dong duitnya, kan itu kan tidak boleh, Oh iya sih. kan melanggar peraturan. Iya. Jadi kalau melanggar peraturan nanti dimarahin Pak polisi. Tuh teman-teman. Oke, Pak. Nah, Siap. jadi nanti di SMA itu buat tujuan kalian selanjutnya itu kebanyakan pada ke pendidikan tinggi gitu teman-teman, kayak kuliah gitu. Nah, buat kalian yang habis lulus SMA nanti mau kuliah bisa nih masuk ke SMA gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada SMK, sekolah menengah kejuruan. Pinter. Nah, oke, jadi SMK ini merupakan sekolah yang fokusnya itu ke peningkatan
keterampilan. Nah, yang dimana kita ini lebih fokus ke praktek-praktek gitu, karena lulusan SMK itu bakal difokusin buat langsung cari kerja. Benar. Ya, tapi bisa kok kalian kalau contoh ke SMK, tapi Pak, aku kan pengennya kalau habis lulus sekolah kuliah. Bisa kok kalian kalau masuk SMK terus habis itu kuliah gitu teman-teman, karena kan tidak mewajibkan habis lulus SMK harus cari kerja. Bisa untuk kuliah. Ya, apakah dia mau ditanyakan terkait penjelasan perbedaan MA, SMA, dan SMK? Belum ada. Oke. Ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan terkait jurusan apa aja sih yang ada di MAN, SMA, dan SMK. Oke, mungkin maaf ya. Bisa dibaca terkait yang SMK dari Mbak Tita gimana? SMA atau SMA? Yang SMA dulu. SMA penjurusan dilakukan setelah kenaikan kelas 10 ke kelas 11 dengan memilih mapel pilihan. Benar Mbak Tita. Jadi di SMA ini nanti pada saat kelas 10 itu kita akan mendapatkan kelas umum. Nah, yang sebelumnya itu waktu dulu tuh zamannya Bapak dulu cuma ada 3 jurusan. Jadi waktu kelas 10 itu udah disuruh milih jurusan IPA, IPS sama bahasa. Tetapi dengan adanya kebijakan baru dari Pak Presiden. Ya, Presiden. Benar. Presiden untuk mengganti ya kurikulumnya. Jadi nanti di kelas 10 itu kita masuk ke umum dulu, dan di kelas 11 kita baru milih jurusannya sesuai dengan rapot dan juga minat gitu, teman-teman. Nah, dari itu jurusannya itu nanti tergantung sekolahnya juga ya. Biasanya ada yang punya jurusan bahasa yang nanti isinya bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Dan ada jurusan sosiologi yang nanti isinya terkait sosiologi, ekonomi, dan ada jurusan ekonomi dan jurusan yang terkait saintek atau fisika, kimia, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sekarang emang agak rumit ya teman-teman. Selanjutnya di sini yang SMK. Oke, silahkan Mbak Fia baca yang SMK ini jurusan-jurusannya. SMK yang pertama di bidang teknologi ada teknik komputer dan jaringan yaitu TKJ, kedua ada rekayasa perangkat lunak, terus yang ketiga multimedia, terus yang kedua bidang bisnis dan akuntansi, manajemen perkantoran sama pemasaran, yang ketiga ada bidang pariwisata, itu di perhotelan dan perdagangan negara. Oke, terima kasih Mbak Fia. Jadi jurusan di SMK ini cukup banyak ya teman-teman dan cukup kompleks gitu. Karena ini fokusnya ke kerja. Jadi kita meningkatkan keterampilan praktek. Kompleks itu apa sih, Pak? Nah, kompleks itu lebih ke arah gimana ya nyebutnya? Mungkin lebih ke komplit gitulah. Jadi lebih Lengkap ya, Pak? Iya, lebih mendalam juga sih terkait prakteknya gitu. Nah, yang pertama itu ada bidang teknologi. Jadi di bidang teknologi ini ada teknologi komputer dan jaringan, yang dimana di jurusan ini nanti kalian akan pelajari terkait komputer dan juga jaringan-jaringan gitu teman-teman. Tentunya di sini ada rekayasa perangkat lunak. Nah, di rekayasa perangkat lunak ini nanti kalian akan memperbaiki, akan mengoperasikan terkait software. Di sini teman-teman tahu nggak sih kayak aplikasi editing video gitu kayak Capcut gitu. Nah, jadi Capcut atau aplikasi-aplikasi seperti itu namanya perangkat lunak gitu teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang terakhir yaitu multimedia. Nah, di multimedia ini nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara membuat video, edit video, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah bidang bisnis. Di sini teman-teman ada nggak yang mau mungkin jadi pengusaha gitu? Saya, Pak. Boleh. Oke, jadi pada sabar.
Pengusaha apa tuh? Toko Madura. Oh, toko Madura. Yang buka 24 jam per hari itu ya. Betul. Oke. Jadi di bidang bisnis di SMK ini yang pertama itu ada akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Yang tahu? Gak tahu. Akuntansi Iya, itu iya, kasir-kasir gitu nggak sih Pak? Iya. Terus hitung-hitung kalau di perusahaan gitu Iya. jadi bendahara. Bener. Nah, akuntansi itu di bagian kayak menghitung gitu pemasukan atau pengeluaran gitu dari uang yang diterima di toko lah. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah manajemen perkantoran. Nah, manajemen perkantoran ini yaitu suatu jurusan yang bakal mempelajari terkait bagaimana cara kita memanajemen gitu. Manajemen itu bagaimana sih mengatur apa kantor. Jadi kita akan mengatur terkait bagaimana sih anak buah kita gitu. Terus habis itu proses-prosesnya di kantor tuh kayak gimana gitu teman-teman. Ini ada pemasaran. Pemasaran disebut marketing. Tahu kan marketing itu apa? Tahu Pak yang jual-jual itu Hmm. yang mau mempromosikan. Benar. Jadi marketing itu merupakan jurusan pelajari bagaimana sih cara kita mempromosikan barang-barang yang kita jual gitu. Boleh baik barang ataupun jasa. Ya. Dan yang ketiga itu adalah bidang pariwisata. Ada nggak sih di sini yang mau jadi tour guide gitu? Awul. Oh, Aul. Mau jadi tour guide di mana, Aul? Di Bali. Nah, kalau pengen jadi tour guide nanti bisa masuk ke salah satu dari jurusan ini. Nah, yang pertama itu adalah perhotelan. Nah, di perhotelan nanti kan kita pelajari bagaimana sih cara kita manajemen sebuah hotel gitu, teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah tata boga. Kan tahu kan tata boga itu apa? Yang masa-masa Nah, kopi. bener. Nah, di tata boga itu nanti kan pelajari bagaimana sih cara memasak yang benar, cara hidangkan makanan ke pelanggan atau tamu gitu. Bener, plating. Bahasanya tinggi banget. Enggak Pak. Apa ini ya orang tuanya ini chef? Ya di TikTok. Iya, kebetulan om saya punya resto di Apa tuh? Amazing. resto makanan-makanan apa namanya Jepang kayak gitu loh Pak. Wow. Oke, nanti teman-teman mungkin yang pengen makan Iya. makanan Jepang bisa ke restonya omnya, bisa gitu ya teman-teman. Silakan mampir ya teman-teman. Diramein ya. Nah. Bawa sekelas kalau perlu. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga, yang terakhir yaitu adalah tata busana. Teman-teman tahu nggak sih tata busana itu kayak gimana? Desainer Ivan Gunawan. Bener. Xaverio Pak. Safiro siapa? Yang ngedesain gaunnya si Pak Haji waktu nikah kemarin. Oh, desainer baju. Iya. Oh. Nah, bener nih teman-teman yang hobi nih kayak ngelihat pakaian atau ngedesain pakaian bisa nih masuk ke jurusan tata boga. Ya, tata busana. Tata boga. Maaf ya, typo. Iya. Biasanya di sini ada M. M apa teman-teman? Tadi? Madrasah Alia. Iya, benar. Jadi bukan Mahkamah Agung ya. Iya. Lucu banget sih. Iya. Oke, selanjutnya di sini jurusannya itu ada 4. Silahkan dibaca Baza. Matematika dan ilmu pengetahuan minyak, ilmu sosial, Kenapa sudah? ilmu bahasa dan budaya IBB, ilmu keagamaan. Oke, jadi di Madrasah Aliyah ini ada 4 jurusan ya teman-teman. Yang pertama itu ada matematika dan ilmu pengetahuan. Nanti, ya bener MIPA. Sebenarnya jurusannya hampir sama ya, sama SMA. Mungkin di sini ada yang berbeda yaitu pada bagian IIK, ilmu keagamaan. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari terkait budaya atau sejarah dan juga terkait agama Islam tuh sendiri gitu teman-teman. Pak, berarti nanti jadi Pak Ustadz. Ya nggak selalu jadi Pak Ustadz ya, nanti kan bisa jadi penerjemah mungkin. Habis itu mungkin bisa jadi tour guide juga, tetapi di bagian tempat-tempat berkebudayaan Yang Islam. umroh gitu ya Pak. Iya benar, itu juga bisa. Nah
Nanti jadi peneliti juga bisa. Tempat-tempat gitu. umroh. Di Mekah dong. Ya amin dulu lah. Siapa tahu besok kerjanya di umroh gitu. Jadi tour guide orang di Indonesia di Mekah gitu. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Enggak, belum ada, Pak. Belum ada. Next. Oke, saya next. Iya. Jalur masuk sekolah. Orang dalam. Bukan jalur kerja ya. Oke, jadi tadinya di sini ada jalur-jalur masuk sekolah. Gitu. Teman-teman ada yang udah tahu nggak sih jalur masuk sekolah buat masuk SMA itu gimana? Ya daftar lah Pak. Jalur prestasi, jalur Nah. kayak waktu daftar Terus ada SMP. jalur afirmasi. Nah, Zonasi. Ya, zonasi. terus Udah sih Pak, setahu saya itu. oke. Jadi Titip ada nama. Iya, orang dalam. Oke, jadi di sini Bapak akan menjelaskan ya terkait jalur-jalur masuk sekolah lanjutan. Ya. Set. Ya. Pertama yaitu ada jalur Zonasi. Ini yang paling familiar ya, yang paling banyak persentasenya buat masuk gitu. Oke, yang pertama jalur zonasi itu dia masuk itu berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah gitu. Jadi semakin dekat tempat tinggal atau rumah kalian dengan sekolah, maka semakin banyak peluang. Jadi yang kedua itu untuk bertujuan memberikan kesempatan sekolah bagi siswa di sekitar wilayah tersebut. Jadi nanti siswa-siswa yang ada di wilayah sekitar sekolah tersebut tuh nggak perlu jauh-jauh buat sekolah. Misal nih di SMA 1 Bat ini, contoh rumah kalian dekat di SMA 1 Bat ini, mungkin berapa meter lah, 100 meter gitu. Nah kalian nggak perlu jauh-jauh nih buat masuk bentar, SMA Bali itu swasta gak sih? Maksudnya SMA negeri lah, SMA negeri 6 gitu. Nah jadi kalian nggak perlu jauh-jauh sekolah ke SMA 8 karena rumah kalian kan udah deket di SMA 6 gitu. Tapi kalau kalian pengen masuk ke SMA 8, nah di sini kalian bisa masuk lewat jalur prestasi. Nah di jalur prestasi ini nanti berdasarkan nilai rapor atau prestasi yang pernah kalian capai. Nah, contoh nih kalian pernah ikut lomba habis itu juara, itu bisa nih ditambahkan ke nilai prestasi agar kalian punya kesempatan masuk lebih besar gitu. Misal kalian pengen masuk ke SMA 1 Surakarta nih, tetapi rumah kalian tuh jauh dari SMA 1 Surakarta. Nah, kalian bisa buat jalur prestasi. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi itu diperuntukkan bagi siswa dengan keluarga yang kurang mampu atau kondisi tertentu. Jadi apabila kalian kalian berasal dari keluarga yang kurang mampu, bisa nih masuk ke jalur afirmasi. Kemudian yang keempat itu ada jalur perpindahan orang tua. Ada yang tahu nggak maksudnya jalur perpindahan orang tua itu kayak gimana? Mungkin kurang familiar ya. Iya, kurang familiar. Nah itu. Tempat tinggal. Nah jadi misal nih Azizah punya orang tua, Azizah tinggal di Karanganyar. Habis itu bapaknya punya pekerjaan di Karanganyar gitu lah. Mungkin misalnya jadi Pemda gitu di situ. Habis itu dari atasan orang tuanya Azizah pengen mindahin orang tuanya Azizah ke Solo. Nah, dan di Solo itu kan nanti Azizah bisa masuk sekolah atau SMA yang dekat dengan tempat pindah tugasnya bapaknya itu. Jadi itu namanya pindah tugas. Jadi itu pindah kerja gitulah. Gitu. Oke, dari jalur-jalur ini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada sih ya. Belum ada ya. Oke, kita next ya. Oke, selanjutnya di sini yaitu adalah jalur masuk di SMA, MA dan SMK. Kan tahu nggak sih yang persen-persen itu maksudnya gimana? Peluangnya. Nah, benar kita. Jadi
persen-persen di situ peluang masuknya gitu. Menurut kalian berapa sih total penuh persenan tersebut? 100 mungkin. Benar 100. Nah, di sini ada perubahan kebijakan dari presiden lagi gitu teman-teman. Nah, kalau kemarin waktu kalian awal masuk kemarin itu kan nah di sini kan waktu kalian masuk tuh dari peraturannya itu minimal 50% gitu teman-teman. Jadi 50% pendaftar itu yang dari zonasi akan dimasukkan ke sekolah. Nah, pada tahun besok itu hanya dibagi 30% gitu. Jadi dikurangi gitu teman-teman. Kenapa sih dikurangi? Nah, agar yang dari afirmasi ini yang 15% naik menjadi 30% gitu. Naik dong. Naik dong. Oh. Oke. Lanjutnya, yang dari jalur mutasi atau perpindahan orang tua itu tadi, yang sebelumnya 5%, emang dari awalnya 5% ya teman-teman. Jadi ini nggak diganti. Ya, dan selanjutnya dari prestasi yang sebelumnya cuma sisaan dari 50% ditambah 15%, sekarang menjadi sisanya yaitu 30% gitu. Apakah ada yang dibingungin? Bingung ya jelasin ya. Mungkin bisa saya pakai kertas di sini ya. Ada kertas soalnya. Oke, jadi di sini bisa dilihat. Jadi awalnya itu kan dari zonasi itu kan 50 nih. Ya. Sini 50 habis itu yang mana tadi? Afirmasi berapa? 15. 15 jadi 30. 15 ini kan yang awal kan. Ya. Terus itu di sini ada 5. Itu sisanya kan. Nah, mutasi tadi perpindahan orang tua gitu. Nah, kan tadi ada 70 kan yang awalnya. Nah, sekarang jadi sama aja sih sebenarnya. Jadi persen tetap sama ya teman-teman. 30% yang dipindah berarti cuma afirmasi sama domisili gitu. Selanjutnya yaitu adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke sekolah impian. Apakah dari teman-teman ada yang mau baca? Boleh. Baik, hal-hal yang perlu dipersiapkan yang pertama itu agar peluang masuk sekolah impian lebih besar, siswa itu perlu menjaga nilai rapor. Terus yang kedua, aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Terus yang ketiga, mengikuti lomba atau kompetisi. Yang keempat, memiliki informasi yang cukup tentang sekolah yang diimpikan tersebut atau sekolah tujuan. Benar, Mbak Fia. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu menjaga nilai rapor. Ya, jadi diusahakan teman-teman agar nilai rapor itu tidak menurun gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa ditingkatkan. Dan yang kedua yaitu adalah aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kenapa sih kita harus aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler? Karena biasanya kalau di kegiatan ekstrakurikuler kan kita kayak ikut lomba gitu kan. Nah, nanti kalian bisa ikut lomba lewat kegiatan ekstrakurikuler tersebut dan mendapatkan prestasi agar bisa masuk lewat jalur prestasi. Yang ketiga yaitu mengikuti lomba atau kompetisi. Nah, seperti yang nomor 2 tadi ya. Jadi nanti agar bisa masuk ke jalur prestasi gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah memiliki informasi yang cukup tentang sekolah tujuan. Jadi kalian itu kalau pengen milih sekolah tujuan itu harus sesuai dengan minat kalian gitu teman-teman. Dan kalian tuh kedepannya pengen jadi apa sih? Itu juga harus tahu gitu. Selanjutnya, nah, strategi belajar. Nah, di sini Bapak kan menjelaskan terkait strategi belajar dengan nama Smart. Biar smart. Biar pintar. Oke, yang pertama adalah spesifik. Jadi tujuan kalian itu harus jelas dan tidak umum. Contoh nih,
yang salah itu saya ingin belajar lebih rajin. Nah, kalau saya ingin belajar lebih rajin kan itu kan terlalu umum ya teman-teman. Nah, nanti kita tanya kamu belajar apa gitu. Nanti kan contoh nih kalian nilai matematikanya di bawah KKM, misalnya nilai sejarahnya udah di atas lah. Nah, kalau cuma belajar lebih rajin kan nanti maksudnya itu takutnya nanti kalian materi yang matematikanya itu kayak nggak digagas gitu teman-teman, kan jadi terlalu fokus ke sejarah jadinya jomplang gitu loh. Nah, jadi kita harus menyeimbangkannya gitu. Jadi yang benar itu adalah saya ingin meningkatkan nilainya agar menjadi lebih baik. Contoh yang kedua ya, measurable. Oke, jadi di sini itu ketika kalian punya tujuan itu harus dapat diukur sehingga kemajuannya terlihat. Nah, misal nih kalian ada nggak sih kayak tujuan gitu terkait belajar lah? Ada Gimana tuh? kayak itu Pak, kayak itu. Bisa belajar, bisa menghafal banyak kosakata bahasa Inggris. Ya. Kedepannya bahasa Inggris itu kan sangat penting ya Pak. Jadi Oke, jadi di sini tuh maksudnya itu lebih ke kita tuh harus memiliki tujuan yang dapat diukur. Misal kalau contoh nih, aku pengen bisa nih lancar bahasa Inggris, tapi kalau cuma bilang lancar doang kan kayak kurang gitu kan ya. Jadi harus bisa diukur. Contoh latihannya ya seperti ini gitu. Belajar kosakata mungkin 10 kata per hari gitu. Oke, selanjutnya yaitu adalah Saya susah-susah banget sih Pak. Maaf ya Pak. Makanya ini nanti Bapak translate satu-satu Iya, gitu. iya, siap. Achievable itu yaitu adalah tujuan yang gampang dicapai gitu teman-teman. Jadi lebih ke realistis gitu. Realistis itu gimana sih Pak? Nah, realistis itu lebih kayak mana ya? Kayak itu kayak buat mencapai tujuan tersebut tuh kayak sesuai dengan kemampuan kalian gitu loh. Misalnya kalian masih SMP kan kalian nggak mungkin nih tujuan kalian itu bisa menghafal rumus Pitagoras, kan kayak nggak kan, belum masuk akal gitu kan, itu kan pelajaran SMA gitu nanti ke depannya. Nah, jadi di sini tuh kalian tuh harus tujuan realistis yang dimana contoh nih kalian punya nilai di bawah KKM nih, misal 60 nih. Jadi realistis kalian tuh mungkin kalau belum bisa 100 mungkin ke 75 dulu atau 80 dulu, yang penting di atas KKM. Selanjutnya yaitu adalah relevan. Kalian tahu kan relevan itu maksudnya apa? sesuai. Benar. Nah, jadi tujuan kalian buat masuk sekolah sekolah impian itu harus sesuai dengan cita-cita. Sehingga punya cita-cita apa nih? Mungkin dari Mbak Aul apa tadi? Ini yang terkait ya, oke. Iya, jadi misalnya Mbak Aul punya cita-cita jadi tour guide. Kalau tour guide kan yang harus dilatih tuh seperti apa sih Mbak Aul? Public speakingnya, komunikasi, terus bisa bahasa Inggris, Hmm. terus juga harus disiplin sama bertanggung jawab. Nah, tepuk tangan dulu. Semoga tercapai ya. Amin. Jadi ketika Mbak Aul pengen jadi public speaker tour guide kan harus meningkatkan public speakingnya gitu. Jadi Mbak Aul bisa nih berlatih public speaking gitu kan, relevan gitu loh, berlatih public speaking biar jadi tour guide. Contohnya yaitu adalah Tembon. Nah, jadi Tembon itu adalah tujuan itu harus memiliki waktu yang jelas. Misal nih kalian pengen masuk ke sekolah impian gitu kan tujuannya, kan nggak mungkin kan kalian tujuannya itu bakal dicapai dalam 4 tahun ke depan, kan udah masuk SMA tuh, udah lulus. Nah, jadi harus punya waktu tujuan yang jadi jarak antara kalian menetapkan tujuan sampai kamu mencapai tujuan itu harus jelas gitu teman-teman.
Iya, gitu. Jadi masa kok bajunya kayak gitu, astagfirullah. ya, ini template-nya belum tak hapus. Oke, jadi mungkin cuma segitu aja ya dari Bapak. Apakah ada teman-teman yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jadi bentar ya, jadi pegang-pegang dulu. Oke, jadi di sini Bapak mau gantian Bapak yang nunjuk ya. Nah, di sini Bapak mau kalian kayak ngasih pesan dan kesan gitu teman-teman, dan juga mungkin kesimpulan lah. Mungkin di sini pesan kesan, di sini kesimpulan gitu ya. Di sini apakah ada yang mau menyampaikan pesan kesan? Siapa nih mau angkat tangan? Oke, boleh Mbak Pia. Cukup asik ya Pak. Iya. Mungkin untuk kedepannya bisa diadakan lagi, tapi mungkin lebih ke mengajak kita lebih banyak diskusi Pak, karena jujur tadi saya nonton. Iya. Kesimpulannya dari teman-teman, apakah ada? Boleh. Kesimpulannya ketika kita belajar tentang beberapa cara terus jurusan, ya beberapa cara untuk masuk ke SMA impian. Terus ada juga tadi apa SMA, SMK, kan terus kita tuh jadi tahu gitu loh Pak, setelah lulus SMP itu kita mau masuk ke yang mana sesuai dengan minat dan bakat kita. Kalau tadi kayak Mbak Au tadi pengen lulus langsung kerja jadi tour guide, jadi Mbak Au bisa masuk ke SMK gitu. Jadi lebih ke kita tahu gitu loh kita nanti akan masuk kemana. Oke, terima kasih dari Mbak Anissa. Iya Pak. Soalnya di sini Bapak mau memberikan lembar evaluasi ya teman-teman. Jadi di sini sekalian buat presensi ya. Take presensi. Itu sih. Jadi nanti bisa diisi ya teman-teman sekarang. Bapak kasih waktu 1 menit atau 2 menit cukup lah. Tolong digeser sana. Nanti bisa dikumpulkan ya ke saya. Dan Pak, Oke, jadi karena kegiatan kelompok kita hari ini sudah berakhir ya teman-teman. Nah, jadi nanti apabila ada kegiatan kelompok selanjutnya, nanti bisa Bapak kasih tahu infonya ya teman-teman. Ya mungkin kalau tetap bukan kalian kan bisa ikut daftar lagi. Kalau kalian ada keluhan setelah ini terkait masih bingung atau gimana, nanti bisa datang ke ruangan Bapak untuk melakukan konseling gitu. Baik Bapak. Jadi sebelum Bapak akhiri, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari sisi sini apakah ada yang mau? tadi kan udah dari sisi sini Pak. Oh iya. Iya dong. Boleh. Dari sini siapa? Baul boleh nih, public speaking aja. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbel kali ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu, berdoa tidak pernah Terima kasih buat teman-teman. Setelah ini kalian bisa kembali ke kelas masing-masing ya. Yang mau jajan nggak apa-apa. Jadi Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan.